menghidupkan hukum, maka ngeluhun patik. Tadi sudah dibacakan yang menjadi ayat hafalan sepanjang minggu dari Keluaran 20 ayat 22 dan 23. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah menyaksikan bahwa aku berbicara dengan kamu dari langit. Janganlah kamu membuat di sampingku alat perak, juga alat emas. Janganlah kamu buat bagimu. Ya. Keluaran 20 adalah 10 hukum. Ya. Keluaran 20 adalah 10 hukum. Setelah Tuhan menyampaikan 10 hukum, maka dia sampaikan penekanannya lagi di ayat 22 supaya bangsa itu jangan lupa, ya. Jangan lupa kepada Tuhan. Tuhan yang telah menunjukkan dirinya. Tuhan yang telah datang, Tuhan yang telah dilihat, didengar oleh Musa. Ya. Jangan kamu membuat di sampingku Allah lain. Allah lain apakah itu dari perak, apakah itu dari batu, dari emas, dari yang lain. Karena sesuai dengan hukum yang pertama. Apa hukum pertama? Jangan buat. Keluaran 20 ayat 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapan. Ini Tuhan mau menjelaskan bahwa hanya ada satu Allah Tuhan yang patut disembah atau dimuliakan, tidak ada yang lain. Apakah buatan tangan manusia atau batu, gunung, tidak ada, ya. Itulah sebabnya pernyataan ini diberikan Tuhan supaya bangsa itu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Karena Allah menghendaki supaya umatnya menjadi satu teladan. Hidup di antara bangsa-bangsa yang ada di dunia ini, tapi umat pilihannya bangsa Israel haruslah menjadi satu bangsa yang memiliki komunitas iman, ya. Dan sama seperti kita adalah umat pilihan. Kita berada di antara umat-umat yang lain. Kita harus menjadi satu terang. Seperti Allah memilih bangsa Israel menjadi terang di antara bangsa-bangsa, ya. Jadi kita dinyatakan sebagai terang dengan melakukan kehendak Bapa, yaitu mempraktekkan, menghidupkan hukum, ya. Kalau di sekolah, apa guna hukum? Apa gunanya hukum itu, PB? Makna hukum? Supaya ada aturan di sekolah. Supaya ada aturan, Supaya tertib, ya. Aman dan tertib. Jadi dibuat hukum itu supaya tertib, supaya aman, ada role yang harus diikuti, sehingga bila mana melenceng, melanggar, ada sanksinya, ya. Jadi kalau di sekolah terlambat ada sanksinya, kan? Itu dia. Setiap aturan dilanggar ada sanksinya, maka kita harus menjadi penurut, ya. Penurut hukum Tuhan.
ada kode etik perjanjian, ya. Sejak Tuhan telah memberikan 10 hukum itu di Gunung Sinai, bahwa Tuhan menetapkan itu sebagai dasar pengajaran bagi umat-umatnya, supaya umat itu menyadari seperti apa hubungan Tuhan dengan mereka, ya. Jadi hukum itu diberikan juga mengingatkan hubungan Tuhan dengan mereka. Siapa Tuhan itu, siapa mereka. Nah, jadi sebelum diberikan hukum itu sudah dikatakan di Keluaran 20 ayat 2. Apa itu? Keluaran 20 ayat 2. Tetapi akulah, apa yang dikatakan di sana? Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Mengingatkan mereka bahwa mereka sudah jadi budak. Mereka sudah jadi hamba di tanah Mesir. Tapi ada Allah yang berkuasa yang membawa mereka keluar dari Mesir, dilepaskan mereka. Itulah pemberi hukum itu. Jadi pemberi hukum itu adalah penyelamat yang sudah menyelamatkan bangsa Israel dari tangan perhambaan, ya. Nah, jadi dengan demikian diberikanlah aturan ini, diberikanlah hukum, diberikanlah perjanjian, ya, supaya bangsa itu mendapatkan kekuatan menjalani kehidupan mereka dengan satu kehidupan yang suci, ya. Jadi aturan-aturan yang sudah dibuat Tuhan, selain dari 10 hukum, masih ada hukum-hukum lain yang diberikan Tuhan supaya mereka lakukan, ya. Dan mereka diatur setiap hari supaya kehidupan mereka lebih baik, ya. Jadi ada lagi hukum lainnya, ada lagi hukum lain yang diberikan Tuhan. Ya, apalagi itu hukum lain itu? Makanya di hari Senin ada judulnya lebih banyak hukum, ya. Di pelajaran kita ini di hari Minggu ada satu tulisan Nyonya White di Alpha dan Omega. Kita baca dulu jilid 1 halaman 364. Pikiran rakyat itu digelapkan dan dirusakkan oleh perbudakan dan kekafiran. Jadi sudah rusak pikiran mereka selama perhambaan di tanah Mesir, ya. Tidak bersedia untuk menghargai dengan sepenuhnya akan prinsip-prinsip 10 hukum yang mencakup ruang lingkup yang amat luas itu, agar supaya tuntunan hukum itu dapat dimengerti dan dilaksanakan dengan sepenuhnya. Maka peraturan-peraturan tambahan telah diberikan. Nah, ini dia. Ada peraturan tambahan diberikan selain dari 10 hukum itu, ya. Apa itu peraturan tambahan? Untuk menggambarkan serta menggunakan prinsip hukum itu, peraturan ini disebut pengadilan, oleh karena semuanya itu dibuat dalam hikmat yang tak terbatas serta keadilan, dan juga karena pemimpin-pemimpin mereka harus mengadakan keputusan sesuai dengan itu. Jadi para pemimpin harus menjalankan tugas mereka dengan aturan-aturan tambahan itu, ya. Berbeda dengan 10 hukum. Peraturan ini disampaikan secara pribadi kepada Musa yang kemudian harus menyampaikannya kepada bangsa itu, ya. Jadi sekarang kita mau lihat dulu hukum atau peraturan lain selain dari 10 hukum yang sudah diberikan Tuhan, ya. Nah, kalau kita lihat
peraturan yang diberikan itu di Keluaran 21 ya. Di Keluaran 21. Hukum apa yang kita dapat di Keluaran 21? Hukum apa itu? Ada yang bisa lihat? Inilah yang disebut dengan hukum perjanjian ya. Mulai dari Keluaran 21 sampai Keluaran 23. Ya. Jadi ini dibuat atau diberikan Tuhan supaya bangsa itu lebih menghargai kehidupan ya. Jadi ada hukum spesial di sini ya, yang diberikan. Aturan-aturan yang ada di Keluaran 21 itu membuat supaya mereka itu saling menghargai nyawa, tidak membunuh, tidak menyakiti secara fisik, sehingga kejahatan itu di tengah-tengah bangsa itu akan bisa teratasi ya. Jadi harus tertib, aman, damai, kondusif. Nah itu tujuannya ya. Jadi makanya ada dibuat hukum perbudakan. Ada hukum apa? Apa perbudakan? Patik perhatobanan ya. Patik perhatobanan. Kalau sekarang ini masih ada hukum perbudakan. Ada negara-negara yang sudah menghapus hukum perbudakan. Tidak ada lagi hukum perbudakan. Tapi sebagian negara masih menggunakan hukum perbudakan ya. Nah, jadi bangsa Israel dulu, kalau ada seorang membeli budak, ya, katakan memberi laki-laki atau perempuan. Kalau dia laki-laki, dia boleh dipekerjakan sebagai hamba selama 6 tahun. Tapi pada tahun yang ke-7 dia harus dibebaskan. Ya. Dia harus dibebaskan. Begitu aturannya ya. Tapi kalau hamba itu menikah, jadi saya membeli budak. Nah ini budak laki-laki. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dia 5 tahun menikah dia. Dibawa istrinya ke rumahku. Nah, bagaimana dengan istrinya? Tadi kalau dia tahun ke-7 dia harus bebas. Bagaimana dengan istrinya, anak-anaknya? Dikatakan di sini bahwa istrinya dengan anaknya itu jadi ikut sama tuannya, ya, ikut sama induk somangnya. Jadi dia lepas. Nah, seandainya dia katakan begini, saya juga mau ikut dengan tuan, maka tuannya itu akan membawa dia ke imam. Maka imam akan membuat perjanjian dengan dia di hadapan imam supaya hamba itu mau menjadi hamba selama-lamanya sama tuannya. Tandanya apa? Ditusuklah telinganya. Ya. Ditusuklah apa? Telinganya. Ya. Mungkin ini alasannya kenapa kita dilarang atau tidak boleh ditindih telinganya. Karena apa? Itu tanda hatoban. Mulai dilubangi pinggulna, di tanda hatoban. Kalau di bangsa Israel. Iya. Jadi makanya kita tidak boleh pakai tingkat-tingkat. Kalau mau pakai tingkat pasti dilubangi dong kan? Nah, jadi kalau dia berjanji mau menjadi hatoban selama-lamanya, ditusuklah telinganya. Itu aturan. Ya. Terus malah
Mulai buru-buru wah. Mulai atau buru-buru. Jadi ada sedikit perbedaannya. Kalau dia perempuan, dia harus dihargai lebih dari laki-laki ya. Jadi sebenarnya semua ini hukum dibuat supaya menghargai hidupnya, mengasihi sesama. Ya, contohnya mau berbada dua halak, ya, berbada dua halak, tiba-tiba pas berbada nasida lewat perempuan yang hamil, lalu tertumbuk dengan perempuan hamil ini, hukumnya kalau perempuan itu baik-baik saja dengan anaknya, dia akan didenda sesuai dengan permintaan suami perempuan itu. Tapi kalau perempuan itu atau anaknya meninggal, yang menumbuk tadi dikatakan hukumannya hukuman mati. Itu artinya harus menjaga ya, apalagi perempuan harus dijaga. Tidak boleh sembarangan mengganggu atau memukul ya. Nah, sekarang ini kita sering dengarkan bahwa anak mau membunuh orang tuanya. Ya. Tapi di sini dikatakan siapa yang membunuh ayah dan ibunya, dia juga harus dibunuh. Ya. Jadi menurut kata batang marutak kosaiban ya. Manangisa na mamuno amana do dinana itu marutak kosaiban ya. Jadi larangan ini menyatakan tidak boleh membunuh sehubungan dengan hukum ke berapa nih? Keenam ya. Jangan kamu membunuh ya. Kenapa dilarang membunuh? Kenapa dilarang membunuh? Karena nyawa atau napas itu milikku. Kalau saya mengambil nyawa orang, itu namanya dosa. Karena nyawa itu milik Tuhan. Ya. Jadi itulah sebabnya dibuat peraturan tambahan ini supaya bangsa Israel saling menghargai. Ya. Kalau hukumnya dulu itu bangsa Israel itu nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, apalagi telinga ganti telinga, gigi ganti gigi. Itu makanya kalau bangsa Israel, kalau ada yang melempari mereka dengan batu, pasti akan dilempar lagi dengan batu. Ya. Kalau kau lempar saya satu kali, akan kulempar kau 3 kali. Ya, begitu prinsipnya. Jadi sekali datang tembakan dari Iran, akan dia balas 3 kali. 3 kali tembakan. Ya. Itu kalau hukumnya dulu ya. Itulah sebabnya Tuhan mengajar supaya kita saling menghargai ya. Makanya hamba, baik laki-laki maupun perempuan harus dihormati. Di zaman modern ini apalagi sudah seharusnya tidak ada lagi hukum perhambaan yang bisa suka-sukanya. Ya. Kalau kita dengarkan kalau TKI yang dikirim ke luar negeri pulang dari sana cacat ya, itu sebenarnya tidak cocok lagi seperti itu zaman sekarang ini ya. Dan juga hamba atau budak
yang menumpang di rumah kita, di rumah bangsa Israel, diberikan kebebasan untuk berhenti setiap hari Sabat. Ya. Itu makanya di hukum keempat itu dikatakan ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Terus ayat 10-nya apa? Apa ayat 10-nya? Jangan rumah. Ayat 10. Jangan mengiringi rumah bersamamu. Salah. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan dilakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, dan hambamu laki-laki atau hambamu perempuan. Iya. Hambamu laki-laki atau hambamu perempuan jangan melakukan pekerjaan pada hari. Jadi budak, hamba, pembantu yang ada di rumah kita tidak boleh bekerja pada hari. Itu artinya Tuhan mengajar kita menghargai nyawa, menghargai pribadi, baik itu pembantu. Demikian tegas apa yang disampaikan oleh firman Tuhan bagi kita, ya. Jadi ada lebih banyak lagi hukum-hukum yang telah diberikan Tuhan kepada bangsa